Salam adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, puji dan syukur atas kehadirat-Mu telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di sekolah minggu kami, Tuhan. Meskipun sekolah minggu kami masih secara online, kiranya sukacita Engkau masih hadir dalam kami, Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau memberkati, berikan hikmat bagi kami anak-anak-Mu, agar bisa memahami apa yang diceritakan dan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh berkumpul pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan dengar firman Tuhan. Saat ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Tadi sudah berdoa, sudah bernyanyi. Saatnya kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa. Terima kasih penyertaan-Mu Bapa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus untuk tidur dan istirahat malam kami, sehingga pagi kami sudah bangun dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba yang boleh menyampaikan, berkati anak-anak yang boleh mendengarkan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami semakin mengerti dan memahami bahwa Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami ucap syukur, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Malaikat surga menjaga kami, kuasa darah Yesus menyelubungi kami dimanapun pada saat ini kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan adik-adik dibuka di Hakim pasal 4. Hakim di mana ya? Iya, di perjanjian lama. Kakak-kakak boleh dibantu yang belum bisa buka Alkitab tapi sudah bisa baca, mari nyari Hakim di mana ya? Coba dengar, ingat dulu pernah kakak ajarin lagu. Untuk yang kelas besar paling udah bisa. Kejadian, Keluaran, Imamat, orang Lewi, Bilangan dan Ulangan, Yosua dan Hakim. Setelah Yosua itu Hakim, setelah Hakim Rut, berarti sebelum Rut, sebelum Samuel. Silakan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Silakan masing-masing dibacakan, agak panjang pasalnya ini, kita nggak bisa mungkin potong ceritanya. Kakak kalau bacanya juga panjang, silahkan kakak beri waktu, kalian boleh baca. Sambil kalian baca, yang bisa baca, kakak bercerita tentang Deborah. Deborah itu siapa? Deborah itu adalah seorang hakim. Karena pada saat itu di Israel belum ada raja. Jadi yang memimpin mereka kalau ada perkara, ada masalah, mereka datang menghadap hakim. Karena raja pertama itu nanti muncul pada saat cerita Samuel. Sebelum cerita Samuel masih mereka menggunakan hakim. Pada saat bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka memasuki tanah Kanaan, mereka hanya menyampaikan masalah dan perkara mereka sebagai orang yang berkuasa pada saat itu adalah seorang hakim. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju."
kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kamu? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya, Udah dilihat ceritanya tadi? Bagaimana Hakim Deborah? Iya, Tuhan kalau kita setia, kita berserah, kita percaya, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kalau kita suka melawan, siapa yang suka melawan di rumah? Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel melalui Deborah dan Barak. Dan sebenarnya yang membunuhnya tadi siapa, Dek? Ya, seorang istri Yael, istri Heber. Nah, itu yang membunuhnya. Tapi sekali lagi, entah bagaimana yang pasti Tuhan menolong menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan itu adalah yang tidak pernah kita mengerti. Bagaimana cara Tuhan menolong kita saat kita mengalami kesulitan, kita juga pasti bingung bagaimana. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Bagaimanapun caranya itu adalah kehendak Tuhan. Jika kita punya masalah, tinggal kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pasti menolong kita. Asal jangan suka melawan. Iya, mama, papanya aja kalau kalian suka melawan pasti marah. Nah, kan siapa yang suka melawan? Ayo angkat tangan. Belajar untuk tidak suka melawan. Jadi kita belajar dulu untuk tidak melawan orang tua. Nanti kita juga belajar untuk tidak melawan apa yang disampaikan Tuhan. Nah, mungkin pada saat nanti kalian besar, kalian akan yang kelas besar mungkin sudah belajar tentang 10 perintah Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk tidak melawan dan kita tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita, menyertai kita dan melindungi kita semua. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau telah mengurniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada firman-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap orang yang boleh memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan dan dapat dikumpulkan dengan cara menghubungi guru-guru sekolah minggu di bawah ini. Baiklah, kita angkat pujian kita, kami bawa pujian. Kami
Sejenak mari kita bersatu dalam doa untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur pada Tuhan karena begitu besar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati kami semua. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini dimampukan dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini semuanya, tiba saatnya kita di ujung ibadah kita. Tetap rajin sekolah minggu ya.